mereka tegak dengan mengamalkan isi kitab tersebut? Tidak. Ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka mengambil segelintir daripada kenikmatan dunia yang ada. Ya, subhanallah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, sebagian mereka menjadi ahli fatwa, sebagian mereka menjadi qadhi. Fatwa dan ketentuan qadha sesuai dengan siapa yang berani bayar. Siapa yang berani bayar, fatwa akan memenangkan dia. Subhanallah. Suap tersebar di mana-mana merajalela. Bukan lagi perkaranya adalah menegakkan kitabullah tabaraka ta'ala, tapi menjual agama Allah untuk kepentingan dunia mereka. Dan ini adalah ulama-ulama su'. Subhanallah. Mereka punya kedudukan di mata umat mereka. Kedudukan mereka begitu tinggi, mereka rujukan. Subhanallah. Dan kedudukan ini mereka jadikan sebagai sarana untuk mencari dunia. Subhanallah, dengan menjual akhirat mereka. Kata Allah, ya'khuduna 'arada hadzal adna. Mereka dengan gampang dan mudah mengambil uang suap. Yang dengan uang tersebut, dengan pangkat tersebut, dengan kedudukan tersebut, mereka merubah syariat Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Allah cela ulama Bani Israel. Subhanallah. Dan lebih dahsyat daripada itu, mereka baca kitab dan mereka tafsirkan sesuai hawa nafsu mereka. Siapa yang berani bayar paling besar akan ditafsirkan sesuai apa yang mereka inginkan, kehendaki. Mereka tak peduli menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, apakah cukup berhenti sampai situ? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yaquluna, ulama-ulama jela ini, ulama-ulama su' berkata, sayughfaru lana. Enggak ada masalah, kita akan diampuni Tuhan. Kita ini adalah petinggi-petinggi ulama terkemuka. Kita rahib-rahib. Ya, sayughfar lana, apa yang kita makan ini tidak ada apa-apanya dengan ilmu yang kita pelajari dan ilmu yang kita sebarkan kepada umat, yang mana mereka butuh kepada kita. Ya, bukanlah mereka mau bertobat dengan apa yang mereka lakukan daripada kejelekan, kezaliman, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebatilan. Mereka tidak mau beristighfar, tidak mau bertobat. Bahkan mereka mengatakan dengan remehnya, sayughfaru lana, aman, tak ada masalah, kita akan diampuni. Kita siapa? Kita adalah ulama-ulama, kita rujukan manusia, kita ini pemilik yakni wewenang, kekuasaan, pengaruh dan seterusnya. Tuhan itu akan merahmati kita, akan mengampuni kita. Sayughfaru lana. Dan inilah petaka, subhanallah, dalam gelimang maksiat, dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tahu isi Alkitab, mereka yang menyesatkan umat, tapi mereka masih berkata dengan pongahnya, sayughfaru lana, akan diampuni kita. Ya, sayughfaru lana, kita akan diampuni. Wa in ya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu. Kalau andai kata ternyata setelah itu datang kembali dunia di hadapan mereka, tawaran-tawaran dunia, ya'khudhuhu, mereka akan kembali ambil, dan mereka tidak peduli sama sekali halal atau haram yang mereka ambil. Yang penting adalah banyak, yang penting adalah mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, mengumpulkan kedudukan, jabatan. Subhanallah. Inilah ulama-ulama jelek dari Bani Israel yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Tidak ada pada mereka kebaikan. Subhanallah. Dan boleh saja ayat ini secara umum, walaupun menyetir tentang Bani Israel, juga berlaku kepada kaum muslimin, agar mereka jangan meniru ulama-ulama Bani Israel yang mereka di hadapan mereka ada Al-Quran, dalam mereka ada sunnah Rasulullah, dalam ada petunjuk, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, tapi demi kepentingan uang, demi kepentingan kedudukan, subhanallah, demi kepentingan politik, semuanya menjadi samar. Yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Siapa yang berani bayar paling banyak, dia yang akan dicarikan untuknya dalil. Subhanallah, dicarikan untuk mereka dalil. Subhanallah. Kaum mukminin yang sebenar-benar beriman, mereka sebelum beramal mencari dalil. Ini tidak, amalkan saja, kira-kira ada yang menyimpang, carikan dalil agar menjadi lurus yang menyimpang tersebut. Subhanallah. Ini kena mereka sebagaimana kenanya ulama-ulama ahlu kitab. Ya, dan dengan gampang mereka mengatakan enggak ada masalah, kitalah pemegang kekuasaan, kita yang mengarahkan, kita yang ngasih stempel, kita yang mengeluarkan fatwa, aman. Ya,
Allahu Akbar. Maka Allah mencela mereka, mencela ulama-ulama Bani Israel. Apa kata Allah? Alam yu'khad alaihim, bukankah dahulu telah diambil dari mereka sumpah mitsaqul kitab? Alam yu'khad alaihim, kata Allah Subhanahu wa taala, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allah illa al-haq. Bukankah dahulu mereka telah disumpah bahwasanya mereka janganlah berkata-kata mengatasnamakan Allah kecuali dengan hak. Karena Allah telah mengambil sumpah ulama-ulama ahlu kitab. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu. Tatkala kami mengambil sumpah daripada ulama-ulama ahli kitab, ya, la tubayyinunnahu lin-nas, jelaskan tu isi Alkitab kepada manusia. Wala taktumunah, jangan sembunyikan. Subhanallah. Allah ambil sumpah mereka. Maka Allah ingatkan kemarin, ini kalian dahulu sudah bersumpah loh. Ini sumpah pegang, jangan ingkari. Alam yu'khad alaihim mitsaqul kitab, bukankah telah diambil sumpah bagi mereka sebelumnya yang begitu kuat, alla yaqulu 'ala Allah, dalam Alkitab, agar mereka jangan berkata-kata atas nama Allah, mengatasnamakan agama, illal haq, kecuali yang benar. Subhanallah. Karena mereka punya stempel agama, mereka keluarkan fatwa sesuka hati mereka. Mereka keluarkan segala macam kebijakan sesuka hati mereka. Dengan stempel tersebut jalan semuanya dengan paksa. Ya, padahal mereka telah disumpah untuk tidak menyembunyikan keburukan, kejelekan yang hak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa darasu ma fihi, bukankah dahulu mereka telah pelajari apa yang terdapat dalam kitab tersebut? Orang yang tergelincir karena kebodohan, tak tahu petunjuk, masih jauh lebih ringan daripada orang yang tergelincir karena kezaliman. Dia tahu itu kebenaran, bahkan dia menjadi penentang pertamanya. Subhanallah. Bahkan dia pelintir kebenaran, dia buat samar kebenaran untuk hawa nafsunya dan dunianya. Allah musta'an. Kata Allah, wa darasu ma fi, telah diambil dari mereka sumpah dalam Alkitab, bahkan mereka telah pelajari isi Alkitab. Ini celaka mereka. Demikian jugalah ini akan ditujukan kepada setiap kaum muslimin, jangan meniru gaya mereka. Wahai ulama-ulama kaum muslimin, jangan tiru gaya ulama-ulama ahlu kitab yang mereka telah mempelajari isi Alkitab, tapi mereka selewengkan kandungannya. Kata Allah, walal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima, ya, dan atas orang-orang Yahudi mereka telah merubah-rubah, menyimpangkan kalimat-kalimat Taurat. Walal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima min yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, mereka memutarbalikkan firman-firman Tuhan dari tempatnya. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wad-darul akhiratu khairun lilladzina yattaqun. Kata Allah setelah menceritakan tentang ulama-ulama yang jelek, generasi yang jelek, yang mereka menjual dunia mereka untuk menjual akhirat mereka untuk dunia mereka. Mereka menghalalkan yang haram, mereka haramkan yang halal. Ya, siapa yang berani nyuap akan dia carikan segala macam dalil untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wad-darul akhiratu, padahal yang namanya negeri akhirat itu yang terbaik, khairun lilladzina yattaqun, bagi orang-orang bertakwa. Dunia ini tidak pernah kita mendengar ada orang yang mengumpulkan dunia dan selama-lamanya dunia ada di tangannya. Datang masanya dunia akan ditinggalkannya. Masuk ke dalam liang kubur, tidak ada yang dia bawa daripada semua urusan dunia. Jenderal bintang 4 semua tak ada yang bawa bintang ke dalam kuburnya. Para pejabat, para konglomerat, semua enggak ada yang bawa harta benda mereka. Semua yang dahulu dielulukan pengikut, tidak ada yang mau ikut dalam kuburan mereka. Semuanya akan ditinggalkan. Dan bahkan sebelum mereka mati, sebagian mereka telah ditinggalkan, dihinakan sebagai balasan bagi mereka. Subhanallah. Apa enaknya dunia ini? Ya, berapa lama akan mereka nikmati dunia? Setengah mati mereka menjadi, ya, ulama, menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan dan seterusnya. Berapa lama mereka nikmati? Subhanallah, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Datanglah berbagai macam, ya,
petaka dan bencana, tubuh pun telah melemah, penyakit sudah berdatangan. Mana nikmatnya lagi dunia bagi orang-orang yang sakit?